Ya, Pak. Kenapa, Pak? Bisa bantu? Ya, sesuai dengan janji saya kemarin, Bu, ingin melakukan wawancara. Jadi sebelumnya, apa kabarnya dulu nih, Bu? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Iya. Bulan puasa nih sehat nggak sehat, Pak? Sehat ya. Baik, Bu, ini sebelumnya saya berterima kasih sekali ya karena Ibu telah meluangkan waktu saya bisa melakukan wawancara. Iya. Jadi adapun wawancara saya ini terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Pada mobil 31 ini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan ya dalam yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah tentu punya pengalaman ya dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah ini ya. Lumayan juga, Pak. Ya, kasus. Jadi kasus-kasus itu ada terkadang yang membuat kita dilema ya. Jelas. Mungkin secara teori dikategorikan ada dua, ada dilema etika, ada juga rujukan moral. Yang seperti Ibu tahu. Nah, saya ingin tahu kira-kira bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi sebuah kasus, misalnya kasus A, itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Iya. Memang selama saya di sini 3 tahun banyak kasus yang terjadi. Kita melihat dulu dari kasusnya, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Itu kita pelajari kasusnya dulu. Pelajari kasus. Ini termasuk kemana? Tapi rata-rata di sini memang kebanyakan dilema etika. Itu yang membuat saya dilema selama di sini. Mungkin bisa Ibu berikan satu contoh mungkin lebih jelas pada saya. Ada kasus yang termasuk ke dalam dilema etika yang selama ini Ibu hadapi. Ini maunya yang dari guru atau dari siswa? Boleh dari guru, boleh dari siswa. Boleh. Mungkin kita bisa lihat dari siswa ya. Siswa ya. Di tahun pertama saya di sini, saya langsung dihadapkan dengan masalah dilema etika terhadap siswa. Pada saat itu ada seorang siswa, dia ketahuan berhari-hari atau berminggu tidak masuk sekolah. Terus setelah diselidiki, ternyata orang tuanya, ibunya itu meninggal. Jadi dipanggil lah guru BK, diselidiki pertama wali kelasnya, terus dipanggil apa penyebabnya. Setelah diselidiki, ternyata siswa ini dia menjaga adiknya di pagi hari karena ayahnya kanker. Sehingga pada saat itu terhitung sudah banyak apanya. Jadi saya dilema karena sampai laporan ke saya, ini bagaimana siswa ini? Kalau kita berpegang pada peraturan, otomatis siswa tidak naik kelas. Tapi kalau kita lihat lagi pada hati nurani kita, mungkin kita akan Ya, artinya ini sebuah keputusan yang sulit ya. Sangat sulit bagi saya. Karena dua-duanya bernilai baik yang diputuskan. Jadi secara klasifikasinya kalau teori mengatakan itu artinya berbasis keadilan melawan kasihan ya. Adil terhadap siswa dalam hal ini menegakkan peraturan. Juga kita kasihan kepada kondisi si anak tersebut. Ya. Berarti itu salah satu kasus ya. Mungkin banyak kasus lain ya. Banyak, itu salah satunya. Ya. Kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Pertama kasus yang dilema etika tadi yang mempunyai dua-duanya yang mengandung nilai kebenaran dan nilai kebajikan. Pada saat itu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya bermusyawarah, saya panggil guru BK, saya panggil kesiswaan, wali kelas, pokoknya yang terkait dengan masalah ini. Dan saya juga memanggil orang tua siswa. Jadi
kami bermusyawarah mengambil keputusan terbaik penuh pertimbangan. Pertimbangan yang tidak merugikan siswa dan juga mengesampingkan sedikit tentang peraturan. Jadi artinya kami memutuskan hasil musyawarah ya, bukan keputusan saya. Siswa tersebut alhamdulillah kami naikkan. Jadi intinya tidak semata-mata keputusan itu bersumber dari ibu sendiri. Jadi ibu melakukan suatu proses atau langkah-langkah dalam membuat keputusan dengan bermusyawarah. Karena ini terkait siswa, berarti ibu panggil walinya, kemudian guru BK juga ya. Jadi ibu rembuk gitu Bu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat ini kan ada 3 teori mengatakan prinsip pengambilan keputusan ibu tadi seperti yang kasus tadi itu nampaknya lebih kepada care based thinking, ya, pengambilan keputusan yang berbasis pada rasa peduli. Ada juga yang pengambilan keputusan yang berikutnya itu berdasarkan peraturan. Kemudian ada juga berdasarkan hasil akhir atau M-based thinking. Ya. Jadi dari 3-nya ini kira-kira itu lebih sering memutuskan masalah atau mengambil sebuah keputusan itu berprinsip yang mana dari ketiga ini? Saya tidak menentukan yang mana. Saya lihat dulu kasusnya. Kalau memang harus ketiga-tiganya, saya ambil yang peraturan, saya ikuti peraturan. Kalau pertimbangannya kepada kasihan, saya akan mengambil care. Jadi tidak ada patokan. Istilahnya ketiganya bisa sepakat. Ada situasional, ya, tergantung situasi kasus tersebut. Ada kalanya memang kasus itu harus ditegakkan aturan, maka ibu mungkin akan mengambil yang peraturan. Kalau kasus itu mungkin harus dikesampingkan peraturan, maka ibu kesampingkan atau mengambil care based thinking tadi ya. Kemudian ada hal efektif ataupun yang ibu selama ini dalam mengambil keputusan itu, ada hal-hal apa saja yang sangat efektif terhadap pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema. Efektif. Pertama sekali saya harus melakukan pendekatan dulu. Istilahnya kita dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya. Karena dari hati sampai ke hati. Ya, berarti ada komunikasi. Iya, jelas. Komunikasi itu yang penting. Yang baik, yang terarah. Ya. Jadi beda orang mungkin beda penanganan, beda berkomunikasi. Itu strategi yang efektif ya. Efektif. Keputusan ibu lahir, gitu ya. Tentu dalam membuat keputusan itu punya tantangan ya. Ya. Banyak tantangan Pak, ya. tantangannya. Apalagi kita sebagai pemimpin ada pro dan kontra ya. Tantangan yang selama ini ibu hadapi itu siapa? Kalau bicara masalah tantangan, saya rasa saya di sini sangat banyak. Kenapa Pak? Karena saya di sini, ini kampung saya sendiri. Sekolah saya dulu, saya kembali ke sekolah saya. Di sini guru-guru saya masih ada di sini. Iya, di lingkungan sekitar sekolah ini saudara saya. Jadi saya dalam satu mengambil satu keputusan itu betul-betul saya pikirkan dulu. Tidak bisa main putus-putus. Bisa lebih pada aturan mata-mata ya. Ada pertimbangan banyak pertimbangan. Itu tantangan. Tantangan terberat. Tapi kalau saya posisi itu juga menjadi tantangan. Di satu sisi tegakkan peraturan. Kita harus menegakkan peraturan. Satu sisi ini yang kena itu guru, seperti guru nanti itu guru kita sendiri ya. Yang pernah mengajari kita. Nanti merasa nggak enak secara ya pernah Pak, pernah saya alami. Kalau itu pernah saya alami. Dulu saya yang bermasalah laporan dari kawan-kawan, Pak, Bu, ini Bapak ini seperti ini, seperti ini. Saya sudah berusaha pendekatan dari hati-hati dan saya sampaikan terus inilah, tapi susah ya. Namun intinya keputusan itu juga harus tetap dibuat ya. Tapi
dari 3 tadi mungkin kalau pada posisi kasus itu Lebih ke care-nya ya, care-nya. ada pertimbangan khusus. Tapi kalau seandainya memang kasusnya yang tidak bisa ditolerir, ya istilahnya berkenaan dengan hukum itu saya nggak bisa ini. Walaupun guru, walaupun tetap harus ditegakkan. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah kasus itu Bu punya rentan waktu atau waktu yang khusus gitu dalam menyelesaikan, atau bisa diselesaikan hari itu juga? Oh, kalau itu tergantung kasusnya Pak. Kalau misalnya kasusnya ringan, istilahnya bisa kita selesaikan hari itu, kita akan selesaikan hari itu. Tapi kalau seandainya butuh waktu, istilahnya kasusnya agak berat. Nah, seperti kasus yang saya cerita tadi, itu tidak bisa langsung diselesaikan. Nah, harus dirembuk dulu, harus dimusyawarah dulu. Mana kira-kira ini bisa nggak kalau seperti ini? Tapi kalau seandainya kasus ada masalah sedikit, yang kasusnya nggak terlalu berat, bisa kita selesaikan itu, kita selesaikan. Tidak ada menunggu, istilahnya tidak ada terjadwal. Tidak terjadwal, ya. Situasional ya. Iya. Baik. Kemudian faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bu, terutama dalam mengambil keputusan yang terkait kasus-kasus. Nah ini kita berfokus pada kasus yang dilema itu. Yang mempermudah Ibu, kira-kira ada hal apa? Mempermudah. Komunikasi ya. Kita menjalin komunikasi yang baik. Menjalin komunikasi itu dengan semua dari sekolah ini, warga sekolah. Atau lebih tepatnya mungkin Ibu bukan yang mendengar ya, mendengar keluhan sama guru ya. Saya orangnya seperti itu Pak. Saya terima semua masukan, semua apa yang disampaikan saya terima, nanti akan saya kembalikan diskusi. Jadi tidak ada istilahnya saya memonopoli suatu masalah atau penyelesaian saya sendiri. Jadi semakin banyak informasi yang kita terima, iya, pertimbangannya lagi. Ya, keputusan kita itu lebih mudah ya, lebih adil, lebih tepat sasarannya. Jadi kami secara teori ini ada beberapa langkah pengambilan keputusan gitu ya. Ada secara hukum, ada kira-kira selama ini Ibu ada melihat beberapa aspek atau aspek apa saja yang Ibu lihat dalam sebuah kasus itu? Ada melihat aspek hukumnya, ada menimbang aspek ini, ada menimbang aspek. Jadi pertimbangan seperti apa yang selama ini? Kita mencoba mengidentifikasi dulu kepada kasusnya. Apakah kasusnya masuk dalam etika moral atau dalam rujukan etika rujukan moralnya. Kalau seandainya rujukan moral itu memang hukumnya kita lihat juga. Tidak bisa main putuskan sendiri, apalagi kalau berkaitan dengan hukum. Yang benar kita benar ditegakkan. Tapi kalau masih dalam etika dilema etika tadi, itu mungkin saya pertimbangannya agak sedikit. Tapi kalau atas nama sudah berkenaan dengan hukum, Ibu lebih tegas. Lebih tegas. Tidak ada negosiasi lagi ya. Jadi istilahnya kalau di sini mungkin sudah rujukan moral ya. Atas nama kasus yang kategori rujukan moral, Ibu nggak neko-neko ya, nggak ada pertimbangan siapa dulu ya. Kecuali dilema etika tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira dari pengalaman Ibu dalam menangani kasus-kasus terutama yang dilema etika tadi, apa hal yang menjadi pembelajaran atau hal yang menjadi kata kunci lah dalam Ibu menangani sebuah kasus? Mungkin yang bisa saya ambil di sini, pengalaman saya di sini, ini ada beberapa poin Pak. Ya. Yang pertama itu kita tidak boleh ego. Tidak boleh ego, kita harus mempertimbangkan pendapat kawan, pendapat yang lain, dan mengambil satu keputusan. Berarti intinya saya menolak. Sepakat. Yang kedua juga tidak semua peraturan itu kita jalankan sesuai dengan peraturan. Bisa kita ambil suatu kebijakan. Karena
apabila kita berada pada suatu peraturan yang sebenarnya memang seharusnya kita seperti itu, tapi karena kita di sini sekolah bukan sistemnya pribadi, itu kompleks, penuh dengan berbagai macam tingkah diri di sini, sehingga kita harus mengambil satu kebijakan yang bisa tidak merugikan orang lain dan juga tidak, istilahnya tidak mengesampingkan peraturan. Intinya tidak selamanya peraturan itu kita menjalani sesuai dengan peraturan. Tidak kita mungkin keluar dari jalur, tapi tetap di jalur yang lurus. Ada hal-hal tertentu yang tidak khusus memang harus dipikirkan ya. Kalau dan ini mungkin ada dampak-dampak lain. Dampaknya mungkin ke kawan-kawan kita tidak dihargai, kita kurang, istilahnya kita tidak ada rasa toleransi. Kemanusiaan kita juga di sini. Kita bermain pada kemanusiaan, pada peraturan. Di sini semuanya kita harus lengkap. Tidak bisa kita berpaku pada satu peraturan. Sementara kebijakan kita tidak laksanakan. Kepala sekolah, seorang pemimpin itu harus ada kebijakan. Kebijakan itulah yang akan membawa suatu permasalahan ke sini. Iya, baik. Ini dari yang saya bahwasanya dalam menjalankan tugas itu memang kita ada opsi masing-masing, ada aturan yang sudah disepakati. Namun pada situasi tertentu kita juga harus ada rasa kemanusiaannya. Kemanusiaannya yang mungkin kadang keputusan kita itu sedikit melanggar aturan yang ada. Namun mungkin dari segi keputusan yang kita ambil dan juga menyalahi aturan mengenai hukum yang akan berakibat kita. Namun jalan tengah supaya masalah ini diselesaikan dengan dua-dua pihak tersebut merasa nyaman, ya, merasa menerima. Intinya lagi satu lagi Pak, mungkin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, pikiran jernih dan kebijakan. Baik Bu, ini banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini ya. Mudah-mudahan informasi ini atau ilmu ini bisa menjadi pengalaman buat saya ke depan, mungkin terutama sebagai pemimpin pembelajaran khususnya bagi siswa, dan juga mungkin kalau diberi kesempatan gitu ya menjadi seorang kepala sekolah ke depan, saya bisa menerapkan dari apapun apa yang ibu dapat, dan terutama berbekal saya di awal, karena saya tidak dari nol sama sekali yang tidak paham. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf ini apabila saya ada kekurangan atau kejanggalan dalam saya mewawancara Ibu. Ini saja Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi perkenalkan dulu Pak, nama saya Yuli, saya dari SMP Negeri 1 Labuan Haji. Oh iya. Adapun masuk kedatangan saya sini ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Ini terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak. Oh, jadi Bapak salah satu calon guru penggerak yang berasal dari SMP 1 Labuan Haji. Iya Pak, kami kebetulan angkatan 7 Pak. Terima kasih Pak, ini sebelumnya atas waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan saya ini Pak. Jadi boleh Pak ya, saya mulai dengan boleh, tapi nanti pertanyaannya dijawab sebisanya Pak ya. Oh nggak apa-apa Pak, sepengalaman Bapak ya, karena bicara pengalaman ya. Jadi Bapak sudah menjadi kepala sekolah, tentunya sudah pernah berhadapan dengan beberapa kasus ataupun dalam hal mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan. Nah kasus-kasus itu sendiri tentu ada kasus yang kadang-kadang membuat kita dilema Pak, bahwa ada dua kasus yang saling bertentangan, namun
dua-duanya mungkin benar kita ambil. Kemudian secara teori seperti kita tahu Pak, ada namanya dilema etika, ada namanya rujukan moral. Nah, dari dua kasus ini Pak, kira-kira Bapak cara mengidentifikasi bahwa kasus ini merupakan dilema etika, kemudian kasus ini merupakan rujukan moral, itu caranya seperti apa? Baik Pak, jadi pertama-tama untuk mengetahui ini dilema etika atau ini bujuk rayu, jadi kita harus identifikasi dulu Pak. Harus kita pahami dulu ini persoalannya apa. Nah, ketika memang ini nanti setelah kita identifikasi masalahnya yang ditimbulkan nanti apa, barulah kita tahu yang mana dilema atau yang mana bujuk rayu. Karena setahu kami kalau dilema ini adalah hal yang sangat berat kita putuskan, di mana kita harus mengambil keputusan di antara benar dan benar. Sedangkan kalau untuk bujuk rayu ini jelas kita tahu istilahnya kita harus mengambil keputusan di antara yang benar itu benar dan yang salah itu harus kita katakan salah. Iya, berarti kalau dilema etika itu Pak, berarti dua-duanya dikatakan keputusan itu benar. Iya, benar kita kalau melaksanakan keputusan A, dan juga benar kalau kita melaksanakan keputusan B. Iya. Jadi kalau rujukan moral itu satu bernilai benar, satu bernilai salah. Berarti yang berat ini harus memilih. Yang berat berarti ini Dilema itu yang paling berat. Mungkin bisa Bapak ceritakan secara lebih detail ya. Ada nggak kasus yang Bapak selama ini alami yang itu adalah dilema etika, dan juga yang satu lagi rujukan moral? Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik Pak, mungkin yang selama ini kebetulan nih Pak, kita kan kami ini kepalanya baru Pak. Oh, baru diangkat. Baru diangkat. Jadi pengalaman kami di sini pun mungkin masih kurang, tetapi begitu kami masuk di sini ada yang kami lihat sedikit yang membuat kami ini memang dilema, yaitu tentang ketika mengambil keputusan itu guru yang sakit. Jadi di sini kan ada guru yang sakit, tapi guru itu dia sertifikasi. Jadi ketika sertifikasi itu tugas beban kerjanya dia kan harus mengajar. Jadi sedangkan di satu sisi dia ini sakit, jadi kita harus mencari solusi bagaimana istilahnya guru ini bisa mendapatkan tunjangan sertifikasinya, sehingga kami memberikan peluang kepada guru yang sakit itu boleh menggantikan jam mengajarnya itu digantikan oleh guru yang honor untuk memenuhi jam bapak ini untuk mendapatkan sertifikasi. Itu kan hal sebenarnya membuat kita dilema, karena takutnya ketika ini kita berikan kepada salah satu guru nanti menjadi tumpul sosial bagi guru lain. Tetapi karena ini posisinya memang gurunya sakit, jadi harus diambil seperti itu. Iya, berarti sangat butuh rasa sosial ya, empati dari kita Pak. Kemudian kalau bujukan moral Pak? Kalau bujukan moral itu lebih kepada misalnya tentang yang kami rasakan baru kami menjadi kepala sekolah itu, kan ada masalah beasiswa. Ini contoh di siswa dulu. Kalau yang tadi dilema itu kan di guru. Ini contoh di siswa. Misalnya ada pengusulan beasiswa Pak. Jadi ketika kita mengusulkan beasiswa itu kan contohnya beasiswa miskin lah. Karena beasiswa miskin itu kan jelas kriterianya adalah miskin. Jadi ada sebagian masyarakat nanti itu datang ke kita, padahal dia ini mampu nih. Dia ini mampu, malah ada yang pegawai lagi mampu, tetapi memohon kepada kita supaya anaknya ini dimasukkan dengan cara apakah memanipulasi data segala macam, sehingga anak dia tadi itu harus mendapatkan beasiswa juga, padahal aturannya itu nggak boleh. Tetapi apapun cerita, karena kita berjalan pada aturan,
yang tidak boleh itu tetap tidak kita laksanakan, meskipun nanti dengan masyarakat, dengan sebagian orang itu tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin itu contoh kalau bujuk rayu tadi seperti itu yang ada pernah dialami kami rasakan di sekolah ini. Nanti kalau ada keputusan Bapak terhadap bujuk rayu tadi, kita menolak Pak ya? Ya, menolak karena memang dia kan ada kriterianya. Kalau beasiswa miskin berarti ada kriteria miskinnya bagaimana. Tapi ini kita tolak karena memang dia tidak masuk kriteria miskin. Tapi resikonya Pak, Bapak nanti dicibir di luar itu nggak masalah Pak? Ya, nggak masalah. Yang penting intinya integritas iya. kita sebagai kepala sekolah terjaga Pak ya? Iya, iya. Baik, ini saya lebih fokus kepada dilema etika saja Pak ya. Karena kalau dilema etika ini memang ada keputusan yang sulit ya. Kira-kira dari beberapa kasus atau kasus yang tadi Bapak alami, cara Bapak mengambil sebuah keputusan itu seperti apa? Nah, baik Pak, jadi pertama-tama kan yang kami contohkan tadi adalah misalnya guru yang sakit untuk menggantikan jamnya itu. Jadi pertama-tama kita akan melihat dulu kenyataan yang sebenarnya itu apakah benar yang bersangkutan itu sakit dan sakitnya itu yang bagaimana. Kalau sakitnya bisa untuk mengajar maka tidak kita berikan kesempatan itu. Tapi ketika sakitnya memang misalnya nggak bisa lagi mengajar, tidak bisa melaksanakan proses berdiri lama segala macam, maka itu bisa kita berikan. Jadi yang pertama kita harus cross check dulu, benar nggak yang bersangkutan itu sakit. Ya. Nah, jadi kalau sudah kita cross check, sudah kita lihat mengumpulkan data, baik itu nanti kan ada juga misalnya surat-surat dari keterangan dokternya, tidak boleh kerja yang berat segala macam. Jadi berdasarkan itulah nanti kita akan mengambil keputusannya itu dengan bersama-sama mengajak guru-guru kurikulum itu untuk memberikan kesempatan boleh nggak ini digantikan oleh orang lain. Tetapi kita lihat dulu data-data yang sebenarnya itu benar nggak dia ini sakit. Ya, intinya kita mengcross-check informasi terlebih dahulu ya. Ya. Itu bisa kita lihat katakan fakta-fakta di lapangan. Ya, faktanya benar nggak dia itu sakit. Nah, ada juga mungkin yang kadang-kadang sakitnya pura-pura ya. Sakit iya. 3 hari, liburnya seminggu Pak ya. Iya. Ya. Ini pun yang kita nanti yang sakitnya udah sakit menahun. Ya itu juga berlaku untuk kasus-kasus yang lain Pak ya. Artinya meng-cross-check informasi yang benar itu untuk kasus-kasus yang lain yang sama dengan dilematika ya. Mungkin tadi sekilas sudah Bapak ceritakan langkah-langkah dari ini, mungkin bisa Bapak ceritakan secara lebih detail. Kira-kira setelah Bapak meng-cross-check informasi, kalau pada posisi kasus tadi itu seperti apa Bapak menyelesaikannya, langkah-langkahnya secara lebih detail? Itulah kalau langkah-langkah tadi kan bisa kita memanggil dia. Panggil terlebih dahulu. Kita panggil. Setelah kita memanggil, nanti kita datanya tadi sudah ada, baru kita musyawarahkan dengan rekan-rekan yang lain supaya ini tidak terjadi kecemburuan sosial, dan perlu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakitnya itu istilahnya menahun lah, bukan sakit pusing, sakit segala macam. Jadi bersama-sama lah kita ambil keputusannya nanti setelah kita bermusyawarah. Baik Pak, jadi secara teori Pak, dalam kita mengambil keputusan itu ada tiga paradigma ya. Pertama ada namanya paradigma berbasis kepedulian, kemudian berbasis hasil akhir, dan juga berbasis peraturan. Mohon maaf Pak. Jadi Bapak lebih sering atau menggunakan ya ketika ada kasus-kasus, katakanlah kasus seperti tadi, itu dalam tiga kategori paradigma tadi, lebih sering Bapak gunakan yang paradigma yang mana? Mungkin paradigma yang kita sering gunakan itu bisa jadi di
peraturannya juga kita pakai, kemudian paradigma kepedulian juga kita pakai, karena nanti ada hal-hal yang memang dalam aturannya ini tidak boleh, tetapi karena kita lihat kondisi dia di lapangan ini lain, sehingga ini berubah nanti. Jadi kita memang peraturan kita ambil, kepedulian itu juga terpakai. Tergantung situasi kasus. Ya, situasi. Tapi kalau situasi kasus guru tadi, itulah Bapak lebih mengarah kemana? Ke peraturan Bapak ambil atau ke kepedulian? Berarti kalau katakanlah peraturan, mungkin ini juga melanggar. Jadi dua-duanya kita pakai tadi, termasuk kepedulian yang lebih besar. Karena daripada nanti nggak ada yang ngajar karena memang sakit, jadi lebih bagus kita suruh gantikan saja, sehingga anak-anak tidak dirugikan seperti itu, Pak. Oh gitu Pak. Kemudian Pak, dari berbagai kasus yang Bapak hadapi, ada strategi khusus atau cara yang sangat efektif menurut Bapak sehingga lahir keputusan yang betul-betul tepat sasaran? Ya baik Pak. Jadi seperti ini Pak. Jadi kan seperti kami sampaikan tadi, kami kan masih baru. Kebetulan juga selain masih baru juga masih muda. Jadi lingkungan di dalam ini juga kan bermacam-macam. Ada muda, ada tua. Jadi untuk hal-hal seperti ini yang paling penting kita lakukan adalah bermusyawarah. Jadi bermusyawarah karena kondisi SMP kita sekarang di sini banyak guru-gurunya itu yang tua yang mau memasuki masa pensiun seperti itu. Jadi kita lebih mengedepankan musyawarah untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi intinya apapun keputusan yang akan diambil dilalui dengan musyawarah. Itu merupakan salah satu cara yang sangat efektif Pak ya. Baik Pak. Kemudian dalam menyelesaikan kasus itu tentu ada hambatan-hambatan atau tantangan yang kita hadapi Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah menyelesaikan kasus itu, tantangan-tantangan mungkin secara garis besar yang paling sering ditemui apa? Kalau tantangannya paling kekhawatiran kita ada warga sekolah itu menolak keputusan kita. Tetapi kita bisa meyakinkan kalau keputusan yang kita ambil itu adalah yang terbaik dan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat bersama. Mungkin kekhawatiran-kekhawatiran ini nanti ada orang yang bisa menerima terjadi pro dan kontra terhadap keputusan kita. Tetapi kita selaku kepala sekolah bisa meyakinkan bahwasanya pro kontra ini kita ambil adalah keputusannya itu yang terbaik, sehingga tidak merugikan siswa maupun merugikan sekolah. Iya. Intinya berarti kekhawatiran ya Pak ya, akan nanti dampak dari sebuah keputusan tersebut, apalagi mungkin keputusan yang individu melawan kelompok ya. Iya. Ada kepentingan individu dengan kepentingan yang banyak. Iya. Karena kita pertimbangkan orang yang sakit satu, bagaimana dengan orang yang lain ya. Iya. Jadi itu tantangan terbesar Pak ya. Iya. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah kasus itu Bapak memerlukan suatu jadwal khusus atau waktu khusus, atau kadang-kadang mungkin tidak perlu selesaikan langsung pada saat itu. Iya, kalau ketika ada masalah tidak ada waktu khusus, itu tidak ada. Tetapi kita berusaha menyelesaikan masalah ketika memang ada muncul masalah. Kita coba menyelesaikan. Kalau tidak bisa kita sendiri, maka kita akan coba bersama-sama dengan guru-guru yang lain untuk bermusyawarah mencari keputusan yang terbaik. Intinya nggak ada waktu tidak khusus, ada ya, waktu ya? Khusus ya. Baik. Kemudian ada faktor-faktor apa saja yang mungkin mempermudah Bapak selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ini lagi-lagi terkait yang dilema etika Pak. Ya. Mungkin dengan faktor-faktor tersebut, dengan adanya faktor-faktor tersebut, Bapak lebih gampang dalam mengambil sebuah keputusan.
itulah intinya seperti kami sampaikan tadi, di sekolah ini kan bermacam-macam modelnya. Jadi intinya kita sama-sama ingin membangun sekolah dan membangun kekompakan di dalam ini menjadi arah yang lebih baik. Jadi ketika ada masalah, maka kita akan bermusyawarahkan bersama-sama. Ya, berarti bersamaan ya. Bersamaan. Juga dukungan guru di warga sekolah, Pak ya, terhadap ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan ya. Karena alhamdulillah yang selama ini kita lihat warga sekolah itu sangat proaktif terhadap hal-hal yang seperti itu. Maka orang itu semua juga dapat mengetahui, oh ini memang perlu untuk kita ambil satu kebijakan yang baik. Mungkin ingin juga saya gali sedikit Pak ya, bahwa tadi Bapak katakan dukungan warga sekolah itu sangat ini. Mungkin bagaimana cara Bapak menarik dukungan warga sekolah terhadap Bapak, sehingga dengan dukungan yang besar keputusan yang Bapak ambil itu kan lebih mudah ya? Iya, karena intinya yang selalu kami ingin kembangkan kami di sini adalah bermusyawarah dan bermufakat. Jadi garis besar yang kita dalam memimpin ini tidak selalu keputusan itu harus ada di diri kita selaku pemimpin, tetapi apapun yang kita putuskan ini harus lebih mementingkan kepentingan orang banyak, sehingga keputusan itu diambil dari hasil musyawarah bersama tadi. Ya, berarti kalau segi paradigma tadi berbasis hasil akhir Pak ya. Apapun keputusan itu adalah yang dampaknya terhadap orang banyak. Itu yang dipilih Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari pengalaman-pengalaman tadi, kemudian dari cara Bapak menyelesaikan sebuah kasus, mungkin ada suatu kata kunci atau pembelajaran ya, yang mungkin buat saya ke depan atau buat Bapak yang bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk kami terhadap pengambilan keputusan ini. Ya baik Pak. Jadi memang ketika mengambil keputusan itu adalah hal yang sangat berat Pak. Tetapi yakinlah, apapun keputusan itu kalau diambil dengan bersama-sama, dengan bermusyawarah, maka warga sekolah itu pasti akan mendukung kita Pak. Jadi jangan sekali-kali kita lebih mengedepankan ego kita dalam mengambil keputusan, tetapi bagaimana caranya kita harus menarik bersama-sama keputusan itu, sehingga dengan bersama-sama bisa menghasilkan yang terbaik untuk sekolah gitu Pak. Baik, kata kuncinya yang saya ambil adalah musyawarah dan mufakat Pak ya. Baik, ini sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pengalaman Bapak. Mudah-mudahan dengan ilmu dan pengalaman dari Bapak ini saya bisa menerapkan juga Pak ya. Terutama saya sebagai posisi guru, pemimpin pembelajaran, dan mungkin jika saya diberi kesempatan suatu saat menjadi seperti Bapak menjadi kepala sekolah, saya tidak lagi meraba-raba ya, minimal ada pengalaman, ada bekal sedikit dalam mengambil sebuah keputusan. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ini mohon maaf juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya yang agak keliru atau yang menyinggung hati Bapak. Terima kasih juga sama-sama Pak. Jadi intinya kita berbuat apapun yang harus kita, ketika kita menjadi pimpinan itu kita pasang, kita harus berbuat yang terbaik untuk sekolah. Mungkin ini juga nanti saran kepada Bapak, menurut tahu Bapak nanti menjadi kepala sekolah juga. Jadi jangan pikirkan yang macam-macam, tetapi pikirlah apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk sekolah ini. Ya Pak. Baik Pak, makasih banyak. Ini waktunya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.